Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel dan merasakan betul kondisi perpolitikan saat ini cerminan masa Orde Baru. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Tanggapan itu disampaikan oleh Jokowi selesai menghadiri acara gerakan tanam pohon bersama di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab. Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid merespon kritikan Megawati yang menyebut penguasa saat ini seperti masa Orde Baru. Menurut Nusron, justru pihak yang bersikap apa yang disampaikan Megawati adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, perilaku Orba mungkin terjadi jika instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lain. Nusron mengatakan bahwa penguasa saat ini dibentuk oleh Megawati sendiri, sebab Presiden Jokowi merupakan kader yang diusung PDIP sebagai capres sejak Pilpres 2014. Menurut Nusron, tidak ada tanda-tanda bahwa Jokowi bersikap seperti penguasa rezim Orde Baru. Nusron menyimpulkan pernyataan Megawati jelas tidak terbukti. Menurutnya Megawati gelisah karena gagal menjadikan Jokowi sebagai petugas partai yang tunduk atas semua keinginan PDIP. Di sisi lain, Presiden Jokowi hanya tersenyum saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Jokowi. Jokowi memilih tidak memberikan komentar terkait pernyataan Megawati yang menyebut penguasa bertindak seperti masa Orde Baru. Masa kampanye calon presiden dan wakil presiden 2024 memasuki hari kedua pada Rabu 29 November. Berikut agenda 3 capres-cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin kembali berkegiatan di lokasi yang berbeda. Anies menjalani berbagai kegiatan di Bandung, sedangkan Caimin akan berkegiatan di Jakarta. Anies menghadiri 3 agenda kampanye di Bandung. Agenda tersebut adalah bertemu petani dan peternak, bertemu relawan di Ballroom Sudirman, dan bertemu mahasiswa di sebuah kafe wilayah Jalan Sulaksana. Sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tetap bekerja di kantor masing-masing.
Prabowo berkegiatan sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Gibran sebagai Wali Kota Solo. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Herzaki mengatakan bahwa Prabowo ada agenda bersama dengan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, juga menjalani kegiatan di lokasi yang berbeda. Ganjar menyapa warga dengan jalan sehat di Merauke, Papua Selatan. Setelah olahraga pagi, Ganjar mengunjungi pasar tradisional Wamanggu, Merauke. Sementara Mahfud MD terpantau menghadiri acara seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Tangerang. Presiden Joko Widodo menanggapi penolakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Penolakan itu sebelumnya disampaikan oleh partai yang tergabung dalam koalisi Anies Baswedan, yakni PKS. Menurut Jokowi, pernyataan tersebut boleh-boleh saja, namun ia mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan boleh. Menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak, gimana? Ketimpangan justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris, karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa, 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk, populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Juru bicara TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Aiman Wicaksono dipanggil polisi pada Jumat 1 Desember 2023. Pernyataan itu disampaikan Aiman saat dihubungi pada Rabu 29 November. Pemanggilan Aiman itu berdasarkan surat panggilan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Meski begitu, Aiman enggan memberi komentar lebih lanjut soal pemanggilannya tersebut. Aiman menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya yang diwakili Biro Hukum TPN Ganjar Mahfud. Sementara itu, Tribunnews.com sudah berusaha menghubungi pihak Polda Metro Jaya terkait pemanggilan itu. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban dari polisi soal pemeriksaan terhadap Aiman. Adapun Aiman dipanggil polisi buntut dari pernyataan yang mengatakan adanya oknum aparat tidak netral. Salah satu aksi yang menunjukkan ketidaknetralan aparat disebut Aiman adalah soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud. Aiman khawatir pemilu 2024 akan diintervensi oleh aparat karena adanya sejumlah temuan tindakan aparat tak netral. Muhaimin Iskandar atau Caimin sepakat dengan Megawati Soekarno Putri soal tindakan penguasa saat ini seperti era Orde Baru. Pernyataan itu disampaikan Caimin di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 28 November. Menurut Caimin, situasi penguasa bertindak seperti Orba mulai terasa setelah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Caimin mengatakan kecurigaan munculnya kecurangan pemilu 2024 bermula dari putusan tersebut. Hal itu karena Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi terbukti melakukan manuver untuk memuluskan jalan Gibran Rakabuming maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Meski begitu, Caimin yakin situasi demokrasi dan pemilu akan tetap berlangsung secara jujur dan adil. Caimin mengatakan terus menyuarakan keresahan dan mengawasi proses yang berlangsung saat ini dapat mengurangi tekanan-tekanan dari penguasa. Sebelumnya, Megawati memberikan kritikan tajam kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Kritikan itu disampaikan oleh Megawati saat rapat koordinasi nasional relawan Ganjar Mahfud. Megawati mengaku jengkel menghadapi situasi saat ini. Menurut Megawati, penguasa saat ini bertindak layaknya rezim Orde Baru. Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader atau FKLPDK Partai Demokrat putar balik mendukung Ganjar Mahfud. Deklarasi dukungan untuk Ganjar Mahfud itu digelar di Cawang, Jakarta Timur pada Selasa 28 November. Dalam deklarasi itu hadir Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Sebelumnya, ormas yang berisi mantan pendiri dan kader Partai Demokrat itu mendukung Prabowo Gibran. Ketua Umum Ormas FKLPDK Sahat Saragih mengungkap alasan pihaknya beralih dukungan. Sahat mengatakan bahwa ormasnya beralih dukungan karena Prabowo dinilai sangat bergantung kepada Jokowi. Menurut ormas FKLPDK tidak ada kepercayaan dalam diri Prabowo karena terlalu bergantung pada Jokowi. Mereka juga menilai bahwa penguasa saat ini bernafsu mempertahankan kekuasaan dengan majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo. Sahat kemudian menyoroti soal putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan alat untuk memuluskan langkah Gibran. Menurut Sahat, aksi itu membuktikan bahwa kekuasaan digunakan untuk memporak-porandakan tatanan hukum Indonesia hanya untuk kepuasan nafsu politik. Oleh karena itu, ribuan pendukung Prabowo Gibran yang tergabung dalam forum tersebut beralih mendukung Ganjar Mahfud. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menargetkan bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Selasa 28 November. Arsyad mengatakan bahwa kubu Ganjar Mahfud mempunyai target ambisius tersebut. Arsyad menyampaikan hal itu saat berpidato di depan ratusan simpatisan Ormas Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator dan Kader atau FKLPDK di Jakarta Timur. Ormas FKLPDK diketahui mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Mahfud setelah sebelumnya mendukung Prabowo Gibran. Dalam memberikan pidato tersebut, Arsyad mengatakan bahwa pihaknya memiliki target untuk memenangkan 54% suara dalam satu putaran. Menurut Arsyad, target tersebut merupakan tantangan yang besar. Tetapi menurut Arsyad, pihaknya optimis mencapai target seiring bertambahnya dukungan terhadap Ganjar Mahfud. Lebih lanjut, Arsyad menyampaikan bahwa Pilpres 2024 bukan hanya soal kekuasaan saja, namun juga memastikan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Arsyad meminta agar simpatisan FKLPDK menyebarkan gagasan Ganjar Mahfud yang diyakini akan membawa Indonesia lebih baik. Selain itu, Arsyad mengimbau para pendukung untuk melaporkan jika ada kecurangan pemilu. Presiden Joko Widodo menjawab kritikan Anies Baswedan soal proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebelumnya, Anies mengkritik pembangunan IKN justru akan menimbulkan ketimpangan baru. Kritikan itu disampaikan Anies saat menghadiri acara dialog terbuka Muhammadiyah di Surakarta. Anies mengatakan bahwa tujuan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Menurut Anies, IKN justru hanya membuat adanya ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Menjawab kritikan Anies, Jokowi mengatakan bahwa IKN justru bisa menghilangkan ketimpangan akibat Jawa sentris. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Jakarta Timur pada Rabu 29 November. Menurut Jokowi, kehadiran IKN bisa menciptakan pemerataan ekonomi yang Indonesia sentris. Hal itu karena selama ini gerakan ekonomi di Indonesia mayoritas dikuasai Pulau Jawa. Jokowi mengatakan dengan adanya IKN maka akan menimbulkan pemerataan ekonomi dan penduduk. Namun Jokowi mengakui bahwa tujuan tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat, melainkan butuh proses panjang untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa.
58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang. Komisi Pemilihan Umum telah melaporkan dugaan data pemilih yang dibobol peretas. Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi Rabu 29 November. Sebelumnya seorang peretas dengan nama anonim Cimbo mengklaim telah meretas situs KPU. Peretas itu kemudian membagikan 500.000 data contoh yang berhasil ia peroleh melalui salah satu unggahan di situs yang kerap dipakai untuk jual beli hasil peretasan. Cimbo mengklaim berhasil mendapatkan data berupa NIK, nama lengkap hingga alamat lengkap pemilih dari situs KPU. Data-data itu dijual dengan harga $74.000 Amerika atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Budi mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara dengan KPU untuk mengantisipasi keamanan IT KPU. Sementara itu, Kemenkominfo saat ini tengah melakukan penelusuran terkait penyebab dugaan kebocoran data. Budi mengatakan dirinya sudah menugaskan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika untuk menyelidiki hal itu. Sementara itu, pakar keamanan cyber Pratama Dahlian Persada menyatakan sudah mengingatkan KPU tentang potensi kerawanan sistem informasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.